Sekarang kita lanjut ke soal nomor 34. Nah, di sini soalnya itu ialah matriks A inverse adalah inverse dari matriks A sama dengan 2, 3, 3, 5. Determinan matriks A inverse adalah, berarti di sini kita disuruh untuk mencari determinan dari matriks A inverse gitu ya. Nah, di mana determinan matriks A inverse ini itu kita simbolkan seperti ini. Determinan matriks A inverse. Jadi determinan itu kita anggap seperti harga mutlak. Tapi ini tuh bukan harga mutlak gitu ya. Jadi ini tuh determinan. Nah, jadinya karena kita udah buat garis yang ini dan yang ini, berarti kita tinggal masukin matriksnya di sini, yaitu matriks A inverse. Jadinya ini tuh determinan matriks A inverse. Nah, gitu ya. Nah, untuk penyelesaian soal ini, berarti kita bisa lihat di bawah, di mana yang ditanyakan tadi adalah determinan dari A inverse gitu ya. Nah, untuk mendapatkan determinan ini berarti kita harus tahu dulu rumusnya. Jadi, rumusnya itu determinan A inverse sama dengan 1 per determinan A. Di mana rumus ini itu diambil dari yang ini, yaitu determinan A kali determinan A inverse sama dengan 1. Jadi kalau untuk mencari determinan A inverse-nya, berarti kita tinggal bagi 1 dengan determinan A. Nah, di mana rumus ini itu diambil dari matriksnya, yaitu matriks A inverse kali A sama dengan 1. Atau matriks A kali A inverse juga sama dengan 1. Jadi sama aja gitu. A inverse kali A dengan A kali A inverse. Perkaliannya gitu. Yaitu sama dengan matriks I. Di mana matriks I itu adalah matriks identitas, yaitu sama dengan 1, 0, 0, 1. Nah, di mana untuk mencari determinannya berarti kita akan mendeterminankan ruas kiri dan ruas kanan. Jadinya determinan A inverse kali determinan A sama dengan determinan I. Di mana untuk yang ini kita bisa pecah atau kita bisa pisahkan karena ini perkalian, jadinya nanti kita kalikan determinannya. Jadi ini tuh bisa kita pisah karena determinan itu adalah angka. Jadi kalau angka kita bisa pisahkan. Gitu ya. Jadi kita pisahkan seperti ini, jadi determinan A inverse kali determinan A sama dengan determinan I. Nah, I itu kan 1, 0, 0, 1. Nah, berarti I-nya itu kita ganti dengan matriks ini. Jadinya seperti ini. Terus tadi kan determinannya seperti harga mutlak. Jadinya kita tulis seperti ini. Jadi determinan 1, 0, 0, 1. Gitu. Dimana kalau kita perhatikan yang ini, berarti kita harus tahu dulu rumus dari determinannya. Nah, kita misalkan matriks A sama dengan A, B, C, D. Nah, berarti determinan A-nya, berarti kita akan determinankan, tinggal buat garis lurusnya aja. Jadi determinan A, B, C, D. Di mana determinan A itu berarti kita akan mengkurangkan hasil perkalian diagonal kiri dengan hasil perkalian diagonal kanan. Jadinya AD kurang BC. Nah, inilah determinan A. Nah, jadinya untuk determinan 1, 0, 0, 1 berarti kita akan mengkurangkan perkalian diagonal kiri. Berarti 1 kali 1 yang ini kurang diagonal kanan, berarti 0 kali 0. Nah, itulah yang ini. Nah, jadinya determinan A inverse kali determinan A sama dengan 1 kali 1 kurang 0 kali 0. Jadinya kalau kita hitung ini berarti 1 kali 1 itu 1 kurang 0 kali 0 itu 0. Jadi 1 kurang 0 itu 1. Nah, inilah dia. Terus dari sini kita tulis kembali. Jadi determinan A inverse kali determinan A sama dengan 1. Nah, yang ini jadinya yang ini gitu. Nah, berarti untuk mendapatkan determinan A inverse-nya berarti kita tinggal bagi dengan determinan A. Jadinya determinan A inverse sama dengan 1 per determinan A. Nah, gitu ya. Oke. Berarti dari rumusnya kita bisa tahu nih. Karena yang ditanyakan adalah determinan dari A inverse, berarti kita akan mencari determinan A-nya, gitu ya. Lalu di sini satunya tinggal kita bagikan dengan determinan A.
Oke, sekarang kalau kita perhatikan, determinan A ini berarti kita ambil dari matriks A, berarti 2, 3, 3, 5. Jadi determinan A itu sama dengan determinan 2, 3, 3, 5. Di mana determinan ini berarti kita akan mengkurangkan hasil diagonal kiri dengan hasil diagonal kanan. Jadi iringnya itu 2 kali 5 kurang yang kanan 3 kali 3. Jadi 2 kali 5 kurang 3 kali 3. Di mana 2 kali 5 itu 10. Terus ini tuh berarti min 3 kali 3. Berarti min 9. Jadinya 10 kurang 9. Di mana determinan A-nya 1. Itu ya, karena 10 kurang 9, 1. Maka kita dapatkan determinan A inverse. Berarti dari sini yaitu 1 per determinan A. Nah, berarti 1 per determinan A-nya 1. Jadi 1 per 1 sama dengan 1. Nah, berarti jawabannya ialah 1. Gitu. Oke, sekarang kalau kita lihat di opsi, berarti jawaban yang tepat itu ada di opsi yang A. Gitu. Oke, berarti jawabannya opsi A.